kuliah kita tentang Islam dan budaya Minangkabau di kelas PKIA semester 2 UIN Imam Bonjol Padang tahun ajaran 2025. Saudara, kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya tentang adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah wujud kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sejak ratusan mungkin ribuan tahun yang lalu. Kita sudah membahas waktu itu ada 4 kategori adat. Ada adat non adat, adat non diadakan, adat antar adat, adat istiadat. Ada 4 wujud adat menurut pemahaman masyarakat Minangkabau. Yang pertama itu adat dan sarana adat sebagai adat yang berlaku universal, berlaku di seluruh dunia. Anda akan melakukannya tanpa Anda belajar terlebih dahulu, karena ini natural, alamiah dari Tuhan. Itu turun kepada perasaan manusia yang kemudian dinamakan dengan adat sopan santun, hikmah malu. Hubungan antar manusia di seluruh dunia. Jadi bukan dirumuskan oleh orang Minangkabau, tapi itu turun sebagai naluri alamiah manusia untuk kasih sayang, untuk saling menghormati, untuk santun kepada yang lemah, dengan ukuran raso jopaleso, itu kata orang Minang, perasaan dan pikiran yang sehat. Itulah adat dan sarana adat. Kalau orang melakukannya, maka orang itu dikatakan orang yang beradat. Kalau dia tidak melakukan, maka dia dianggap tidak beradat. Tidak beradat berarti kemanusiaannya kurang. Dikatakan juga dalam sebuah pantun, bunyinya anak si cewek di dalam padi, bakuat bertangkai-tangkai, masalah membuat keduanya. Dikabek aleh babu buah mati, indak suram pun kamu mukai, antang kok kiamat nanti. Nah, di sini dinyatakan bahwa adat ini berlaku tetap pada manusia yang sehat secara akal dan tidak lagi dilaksanakan ketika terjadi kiamat. Baik kiamat dalam bentuk yang sesungguhnya ketika seluruh dunianya hancur, manusia tidak sempat lagi berpikir untuk tata tertib, sopan santun. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan yang kacau balau. Ada kiamat yang lain, kiamat pada diri seseorang ketika dia kehilangan akal sehat, ketika dia gila. Kalau orang sudah gila, maka dia kiamat pada dirinya. Dia tidak dituntut lagi beradat. Orang gila tidak dituntut dengan malu, tidak dituntut untuk berlaku sopan santun, tidak dituntut untuk berkata dengan baik, taraki, sitina, basa-basi. Orang gila tidak akan dituntut. Kenapa? Karena dia dianggap sudah kiamat pada dirinya. Itu adat dan sarana adat. Dikatakan sebagai salah satu adat yang diikat dengan ikatan simpul mati. Dikatakan baku buah mati. Kemudian yang kedua, orang Minangkabau menyusun sendiri adatnya berdasarkan 2 hal. Yang pertama, warisan leluhur, dikatakan adat yang diadatkan. Ini juga ikatan yang simpul mati, tidak boleh tidak, karena ini ciri bagi orang Minangkabau. Ada 2 ciri orang Minangkabau. Yang pertama, aturan adatnya. Yang kedua, orang Minangkabau itu beragama Islam. Itu ditetapkan berdasarkan sebuah undang adat yang dikatakan Undang Tentang Gaib. Orang Minang itu
Banagari Basuku, Nagari Bangkai Suku, kemudian Babalai Bangkai. Mereka punya tempat musyawarah dan punya masjid. Kalau punya masjid, maka mereka mendirikan masyarakat Islam. Maka adat yang diadakan dua bagi orang Minangkabau, adat yang diturunkan oleh nenek moyang dan Islam. Nah, Islam di Minangkabau adalah Islam mazhab Syafi'i, dikatakan sebagai syarat non lazim adat non kawi atau adat. Namanya Bungo Kato. Nah, Bungo Kato itu dipelajari dan digunakan setiap upacara adat. Jadi seluruh rangga Minangkabau ini semuanya akan dipakai pada upacara. Bungo Kato, kemudian yang kedua bungo kuliner, masakan Minangkabau. Segala jenis masakan yang berbeda tiap negara, berbeda rasa, berbeda bumbu dan berbeda kehebatannya. Sampai salah satunya menjadi masakan yang diakui paling enak di dunia. Apa namanya? Itu bungo adat, bungo kuliner. Kemudian pamenan adat atau permainan adat. Permainan adat adalah kegiatan-kegiatan untuk hiburan anak negara, untuk hiburan masyarakat. Ada jenis kesenian-kesenian yang dikembangkan. Ada seni suara, ada seni musik, ada seni tari, sampai seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang paling terkenal di Minangkabau yang merangkum banyak jenis kesenian itu adalah randai. Di randai itu ada tarian, randai itu ada pidato adat, di randai itu ada dramanya, ada ceritanya, ada nyanyiannya, ada musiknya. Ya, itu pamenan adat. Nah, pamenan adat yang lainnya adalah silek atau olahraga bela diri khas Minangkabau yang bukan hanya sekadar olahraga, tapi juga pembentukan kepribadian, pembentukan karakter. Nah, itu pamenan adat. Ini sudah kita bahas secara lengkap. Hari ini kita lanjutkan. Semuanya ini punya rujukan, punya sumber referensi. Apa sumber referensinya? Sumber referensinya adalah Limbago Nansapulo. Limbago itu kurang tepat kalau diterjemahkan jadi lembaga, karena limbago itu sendiri. Saya Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vanita Nazia. Saya asli dari Ombilin tapi merantau ke Duri, Riau. Pertanyaan saya yaitu Pak, kenapa adat dan sabana adat itu berbeda dengan adat rantang adat dan adat istiadat? Baik Pak, saja Pak. Baik, pertanyaannya mendasar sekali. Kenapa berbeda? Nenek moyang orang Minangkabau memahami ada hal yang harus dilakukan, ada hal yang boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, adat dan sabana adat itu harus dilakukan sebagai identitas seorang manusia yang beradat, yang berakal, berperasaan, yang punya raso jompareso, maka dia harus melaksanakan adat dan sabana adat itu. Misalnya, adat sopan santun itu harus dilaksanakan oleh setiap orang agar masyarakat tertib. Sopan artinya menghormati yang tua, menghormati yang lain. Kemudian santun mengayomi atau melindungi yang lebih lemah. Itu harus hadir dalam perilaku manusia dimanapun
apapun sukunya, apapun agamanya, itu adat dan sabana adat. Tidak boleh ditawar-tawar. Oh, saya kalau santunnya kepada yang cantiknya saja, kemudian hormatnya kepada yang gagah saja. Kalau orangnya tidak rapi, jelek, tidak perlu saya hormati. Itu berarti dia sudah melanggar adat dan sabana adat. Hormat itu, sopan itu kepada siapapun. Santun itu kepada siapapun yang memerlukan disantuni, diayomi, diperhatikan atau dilindungi. Nah itu menurut nenek moyang orang Minangkabau itu dalam tanda petik adalah adat nan wajib, yang wajib dinamakan dengan adat nan sabana adat. Dia diikat dengan ikatan simpul mati, tidak boleh dibuka dari jiwa dan kepribadian orang Minang. Yang kedua, orang Minang itu harus bersuku, harus bernagari. Maka kalau dia belum punya nagari atau belum punya suku, misalnya dia datang dari luar ingin jadi orang Minang, ada proses naturalisasi agar dia lengkap jadi orang Minang. Naturalisasi itu dinamakan dengan malako. Anda ikut sebuah suku dan diakui sebagai bahagian dari suku atau kaum itu, maka lengkaplah dia sebagai orang Minang. Kemudian orang Minang itu harus Islam. Kalau dia belum Islam, maka dia tidak bisa menjadi orang Minang. Begitu. Nah ini dinyatakan sebagai adat nan babu mati, ikatan mati yang tidak boleh dibuka sebagai identitas orang Minang. Kemudian ada adat yang babu senta, ikatannya relatif, ya, dilaksanakan secara relatif sesuai kemampuan orang. Contohnya adat antar adat, adat pesta perkawinan. Itu bukan adat sabana adat, tapi adat antar adat, adat yang paling dilihat orang. Perkawinan itu harus dipestakan, tapi bagaimana pestanya tergantung kemampuan, tergantung pada yang akan melaksanakan pesta itu. Barale istilahnya, barale untuk perkawinan, kalau dia punya cukup uang, ya silakan dia menyembelih kerbau. Bahasanya membantai kerbau. Sembelih kerbau, pestakan, undang orang satu nagari, alek nagari menyembelih kerbau, baik untuk perkawinan atau untuk mengangkat penghulu. Kemudian, jika kemampuannya tidak sebesar itu, dia tidak mampu untuk menyembelih kerbau, pestakan satu nagari, ya satu kampung sajalah. Pestanya cukup menyembelih seekor kambing. Oh tidak mampu juga, ya udahlah kerabat dekat saja yang diundang. Pestanya jangan menyembelih kambing, mampunya cuma menyembelih ayam. Nah, sesuai kemampuan dia boleh melakukan itu, tapi tuntutan untuk merayakan, membuat pesta perkawinan itu adalah tuntutan adat, nantar adat, laksanakan sesuai kemampuan. Ada aturannya, habis cupak dek palilihan, lansai adat dek bakarilahan. Di sana ada kata rela. Kalau pihak-pihak yang menyelenggarakan, pihak tuan rumah dan tamu itu sudah rela dengan keadaan pesta itu, maka sahlah pesta itu. Apakah kalau dia tidak melaksanakan adat antar adat dia dikatakan tidak beradat? Dan kalau adat antar adat belum mampu dia laksanakan, dia dikatakan kurang adatnya. Oh ini sudah menikah tapi tidak ada pesta sama sekali, kurang adatnya. Bukan dikatakan tidak beradat, tapi kalau adat dan sabana adat dia langgar, dia tidak sopan, dia tidak santun, dia tidak hormat kepada yang tua, tidak mengayomi yang lemah, dia tidak punya perasaan, tidak punya rasa malu, dikatakan tidak beradat.
Tapi kalau pesta perkawinan dia tidak mampu melaksanakan, dia akan katakan kurang adatnya. Jadi ada tidak beradat, kalau tidak dilaksanakan itu ikatan mati. Kurang adatnya, kalau tidak dilaksanakan itu ikatan wasenta atau simpul sementara. Begitu? Cukup? Iya. Silakan yang lain. Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Umat Yunisa, saya berasal dari Aceh. Saya ingin bertanya Pak, apa hubungan antara adat dan sabana adat dengan konsep alam takambang jadi guru dalam budaya Minangkabau? Oke, ini pertanyaan bagus. Nisa dari Aceh. Ya Pak. Ya. Anda pernah mendengar yang ini? Panakia di Sirawi, ambil skala batang yang tambuang, salodam, kowe kanjil. Dan sapikia jadikan lawi, dan sakapa jadikan minum, alam takambang jadi guru. Itu cara orang Minang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana hormatnya terhadap ilmu pengetahuan itu? Walaupun dia dapat hanya setetes, itu akan dia anggap sebuah lautan ilmu. Jadi menghormati sebuah ilmu itu bagi orang Minang, walaupun hanya setetes itu akan dianggap selautan. Walaupun hanya sekepal akan dianggap sebuah ilmu. Jadi pelajaran yang dia peroleh dihormati begitu rupa, bahkan pelajaran dari alam sebagai guru utamanya. Alam takambang jadi guru. Nah, pertanyaannya, bagaimana hubungan pedagang seperti alam takambang jadi guru tadi dengan adat dan sabana adat? Dalam tuturan adat dan sabana adat dikatakan bahwa adat itu diikat dengan jiwa seorang manusia, tidak akan lepas. Kenapa? Karena itu adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah. Kalau dalam bahasa sederhananya itu anugerah alam pada manusia, bahwa manusia itu hidup bersama dengan alam. Maka seluruh perilakunya itu dia tiru dari alam. Bagaimana hewannya? Ya begitulah mereka menyayangi anaknya. Bagaimana hewan berperilaku sama hewan, itu jadikan pelajaran. Bagaimana pohon menjadi pelindung bagi kehidupan, itu jadikan pelajaran. Sehingga seluruh tuturan Kato Pusako tadi itu menjadi sumber inspirasi dari adat dan sabana adat. Dan seluruh adat yang lain itu menggunakan Kato Pusako itu sebagai sumber rujukan. Misalnya ketika seseorang ingin belajar, bagaimana caranya belajar kepada seorang guru, bagaimana menghormati guru, maka lahirlah pelajaran-pelajaran dari alam, bagaimana berguru pada alam, bagaimana memahami hakikat alam, bagaimana manusia itu menghormati alam. Jangan sampai alam itu marah, jangan sampai alam itu merasa disepelekan atau dihina. Maka dalam tatanan alam Minangkabau itu dipakailah aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan alam. Misalnya begini, ketika orang Minang akan membangun rumah, maka yang pertama dipelajari adalah keadaan tempat perumahan itu. Ada aturan alamnya. Kalau yang lereng tidak bisa dibuat rumah, itu dipakai untuk tanaman tua. Kalau yang murah dan basah, dan bancah tanaman padi. Yang basah itu tidak bisa dibuat perumahan. Kalau ya banyak lagi itu aturan. Yang tumbuh itu apa? Yang tinggi itu apa? Yang rendah itu apa? Yang untuk perumahan itu hanya yang datar untuk perumahan. Itu diajarkan alam kepada manusia Minangkabau sehingga jenis-jenis posisi alam itu dijadikan tempat yang sesuai, tidak sembarangan. Kalau terjadi kesalahan, maka akan terjadi nanti musibah. Maka ada hutan lindung, ada hutan wilayah, ada hutan nagari yang tidak boleh diganggu-gugat.
Yang boleh dipakai adalah yang diberikan alam. Ini untuk sawah, ini untuk ladang, ini untuk tanaman tua, ini untuk tanaman muda, ini untuk tabek, ini untuk kolam, ini untuk pemandian dan segala macam. Itu dikatakan sebagai cara orang Minang hidup yang syar'i. Saudara, itu kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa membawa sesuatu pulang untuk juga dibagikan kepada masyarakat, kepada saudara-saudara Anda di kampung Anda tentang Minangkabau, tentang adat yang hebat dengan referensi-referensinya, mulai sifat usali sampai ke kuliah. Ini semua adalah pelajaran tentang warisan kebudayaan Minangkabau. Ini pelajaran tentang bentuk-bentuk atau wujud ekspresi kebudayaan Minangkabau. Sampai di sini kuliah kita hari ini kita tutup bersama dengan hamdalah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan ditimbulkan kehadapan Sultan. Tapi arati no sambajo kita buat pernikahan dan ditimbulkan kehadapan Tuan dan buka ini hari. Hironalah datang buat pernikahan dari kerajaan dan bapakok disilang bapakkan kehadapan Ambo. Dan menjadi buah pernikahan karena biasa jua menurut indah. Calik jauh dan balayangkan calik apian dan bakuketkan. Di Athena bojo jamban dan talatak sarato jo aye dan gaisi. Bulet dan segilang pipi dan setapiak di kerajaan dan bapakok silang bapakkan. Ko Athena no jamban dan talatak minta disantap, ko aye dan gaisi minta diminum. Kehadapan minyak jo mamak sadoji uru sado bakarapatan di tengah rumah. Tantang buah pernikahan kehadapan Ambo laga jauh sekilo-kilo. Magai dan kabarino. Itulah nan Ambo jauh kehadapan Tuan Sultan Bagito. Itulah buah pernikahan dan Ambo antang kehadapan Tuan. Sampai pernikahan Olah sekilo sampai Tuan. tentu Layang buat Tuan. pernikahan dikembalikan ke hadapan kita dulu. Manitalah Tuan. Tapi arti nasambah di kita buat pernikahan nanti kita sudah saja nanti abang ladang yang memiliki sama di arti yang satu lantar di kita dulu buat pernikahan di kita dulu ke hadapan aku. Lama jadi buat pernikahan karena ada dulu menurut undang dari jauh dan balayakan dari api yang berpikirkan. Kiate namu jo ambang sarata seratus jo ajian yang berisi boleh nasa giliang pipi yang setapiak di kerajaan nan berpokok di bidang dan berpangkat. Kok kiate namu dan menggambang dan sarata minta disantap kok ayah yang berisi minta diminum. Kehadapan ini jo mamak sagari buru sado dan bakarapatan di tengah rumah dan buat pernikahan kehadapan kita mudo lah bajawe sekiro-kiro. Ma'agai nanti kabari itulah nanti mupakaian biasanya kita begitu kan baik itu bana isi buah pernikahan kita mudo. Yola. Tindak lain kok sepanjang buah pernikahan kita mudo itu Allah menurik sepanjang adai tapi sungguh pun Allah menurik nanti panjang adai karena ada dulu dan menurik nanti sepanjang adai karena duduk di ambo di hadapan minyak jemamak segala dulu sado dan badanjang minyak batanggo turun di bawah kata dia pakai dijampuan dan kabarino mananti sultan duduk sekira-kira baik orang menurik dan sepanjang adai itulah pernikahan kembali di hadapan sultan duduk. Lah sampai buat pernikahan Tuan Sultan Bagito. Dan sampai sekira-kira sultan duduk. Tuan Sultan Bagito. Saya yang buat sultan duduk. Pernikahan dikembalikan ke hadapan Tuan. Menitalah sultan duduk luarlah
Sultan Mudo. Tapi arti nosamba di kita, buah panitahan nan dituan sajo nan diambang gadang di ujung tinggi. Adapun sama so di ari dan capo, kelatan tadi ambo buah panitahan kehadapan tuan, baa di tuan. Di karano ada pulo nan manurian nan sapanjang adek. Karano duduk tuan di hadapan ini cuma pakai dijaput nan kagalino, menanti Sultan Mudo sekilo-kilo. Lai kok menurut dan sepanjang adek, kan mbak itu bana isi buah panitahan tuan Sultan Mudo. Ndak lain tan kata tuan kabajapian, si baik menanti malah ambo. Tan kata Sultan Mudo kama nanti, ambo jampuian malah nanti kamu penuh. Jampuilah sampai lah tuan. Tuan ambo dan tuan Mudo, Lai ambo Sultan Bagindo. panitahan disibukan ke hadapan Tuhan. Melintahlah Sultan Bagindo. Tapi arti nasambah kita buah panitahan dan keambo bukan ke hadapan Tuhan yang baik ini hari. Karena lah datang buah panitahan dari Karajo dan Bakoko di sidang anak bangsa ke hadapan minyak mama sebagai guru satu nama kedapatan di tengah rumah. An menjadi buah panitahan karena ada pula dan menuri undang jadi jawab dan pelayakan jadi api dan bertujukan. Di arti namun menjambah antara tak salah tujuh ini yang berisi boleh nasa giliang ikan nasa tapiat di karajo dan berpokok di silang dan bangsa kok di arti namun menjambah antara tak minta disantap kok air yang berisi minta diminum. Kan ini aja mama sebagai guru sadaran bakar rapatan di tengah rumah tanpa buah panitahan di hadapan ambol lah bajawe sekilo-kilo. Magai nanti kabarino itulah nan ambo jampui an buah panitahan ke hadapan Tuhan. Itulah buah panitahan yang ditibukan ke hadapan Tuhan dan baju dulu. Pas sampai buah panitahan Sultan Bagindo. Lah sekiro sampai Tuhan. Sultan Bagindo. Panitahan dulu kembali ke hadapan Sultan Bagindo. Manitahlah Tuan. Tapi artinya sampai kita buah panitahan nanti Sultan Bagindo saja dan diambil gadang dan dia ambil ini. Termasuk di hari yang cakwo Allah Ta'ala di Sultan Bagindo buah panitahan ke hadapan aku. Ini itu nanti di buah panitahan. Saya datang buah panitahan dari Karajo dan Bakoko di silang nama bangka ke hadapan minyak mama sebagai guru. Menjadi buah panitahan setantang juara dan ketambunga kau menapai tujuh anak kemenangan kapan almarhum kehadapan ini jo mama sebagai guru dan bakal rapatan di tengah rumah tak ada dua panitahan hadapan Sultan Bagindo lah bagai Bagindo maaf gak nan kabarino itulah nan kajadi japut nan jo panitahan kehadapan Tuan Datu Bagindo kan bayi itu karena itu buah panitahan Sultan Bagindo. Ilola. Indah lagi kok sepanjang buah panitahan Sultan Bagindo telah menurikan sepanjang ande. Tapi sungguh pun telah menurikan sepanjang ande. Dek karena duduk ambo di hadapan ini cuma mak sebagai guru nan berjanjang nanti batang turun. Di muka pian sepatah menanti Sultan Bagindo terjauh lagi kau menurikan sepanjang ande. Panitahan dulu kembali ke hadapan Sultan Bagindo. Setelah sampai buah panitahan dari Baju Mudo. Setelah sekilo sampai Sultan Bagindo. Tidak baik tan kato Tuan kamen jampui dan kabarinyo baik menanti malah ambo. Tan kato Sultan Bagindo kama nanti ambo japuikan malah dan kabarinyo. Ini ambo dari Datuk. Dari ambo Datuk Raja Mudo. Kabarunya sepatah dunia panitahan lagi dibawakan ke ini. Lalu kalah Datuk. Tapi lawan secara pendek di kali ini. Rancak pendek Datuk. Kok disuklah kamu kadang-kadang kok imbau bertamu kali ini kawan. Nah kabarinyo dan ambo japuikan ke ini itulah karunia ambo bukan berhadapan ini. Setelah sampai buat penunjangan Datuk Raja Mudo. Setelah sekilo sampai ini. Ingat lain kok sepanjang penunjangan Datuk tu ambo pakaikan sepatah dulu.